Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube SWN Cooking. Hari ini aku mau share lagi resep kue. Kali ini aku bikin lontar mini. Ini aku bikinnya itu karena aku lagi dapat orderan untuk snack box. Jadi di sini aku dapat pesanan 70 buah atau 70 biji lontar mini. Ini aku pakainya resep yang ekonomis ya, karena kalau kita mau pakai resep yang premium juga harus disesuaikan dengan harga jualnya. Karena di sini aku jualnya 2.500-an, jadi aku nggak bisa dapat untung ya kalau aku pakai resep yang premium. So buat kalian yang mau tahu bagaimana aku cara bikinnya, tonton terus videonya sampai selesai, jangan sampai ada yang di skip ya. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga lancar rezekinya, sehat selalu. Dan buat yang selalu ngikutin video aku, yang selalu kasih support dengan cara like dan komennya juga, aku ucapkan terima kasih banyak ya. Oke, langsung aja ke cara pembuatannya. Langkah awalnya di sini kita siapkan dulu mentega. Di sini aku pakai mentega Blue Band potong ya. Setelah itu tambahkan 3 sendok gula halus dan 1 butir telur, tapi di sini aku cuma pakai kuningnya aja ya. Setelah itu ini aku campur-campur menggunakan whisk. Ini dikocok-kocok semuanya biar kecampur rata. Untuk mentega potongnya di sini aku pakai Blue Band potong. Untuk ukurannya itu tadi setelah aku timbang kalau nggak salah 460 gram. Aku kira itu 500 gram atau setengah kilo ya, tapi ternyata timbangannya itu ukurannya hanya sekitar 460 gram. Jadi tadi aku tidak pakai semua, aku sisihkan sedikit untuk nanti olesan di cetakannya. Nah setelah itu aku tambahkan juga tepung terigu 500 gram, tapi di sini aku tambahinnya bertahap ya. Nah setelah itu dicampur adukan aja menggunakan tangan. Ini tangannya tadi udah dicuci bersih dulu. Kita campurkan aja biar menjadi satu adonan kue. Nah seperti ini adonannya udah jadi. Kemudian di sini mau aku simpen dulu, aku sisihkan. Dan selanjutnya ini aku mau oles-olesin cetakannya menggunakan mentega juga ya, biar nanti pada saat kita buka gampang dibukanya ya. Ini kita olesin ke semua bagian cetakannya. Olesin satu-satu sampai selesai. Di sini aku punya 24 cetakan. Dan ini semua cetakannya udah selesai, aku pakein mentega. Dan sekarang langsung aja aku mau lanjut untuk bulet-buletin dulu adonan kuenya ini. Di sini aku mau bulet-buletin dulu aja semuanya biar nanti gampang tinggal kita cetakin di cetakannya aja. Dan ini untuk kulit bagian luarnya tidak aku timbang, aku kira-kira aja ya besarnya. Ini adonan untuk kulitnya itu kayak kita bikin adonan kue kering aja ya. Dan ini tuh kelihatan banget kuning banget warnanya, padahal aku nggak pakai pewarna. Ini karena aku pakai mentega Blue Band ya. Karena mentega Blue Band itu jelas beda banget sama mentega lainnya. Kalau mentega Blue Band itu warnanya lebih ke kuning-kuningan gitu ya. Dan ini langsung aja aku ambil satu adonan kuenya tadi, kemudian aku cetakin aja ke cetakan. Ini kita ratakan aja ya, kita sesuaikan bentuk cetakannya, ditekan-tekan, ini kita tipis-tipiskan aja, jangan sampai ketebalan ya, soalnya kalau tebal ini nanti lama matengnya dan juga isi dan kulitnya itu nggak seimbang. Jadi ini kita cetak-cetak aja semuanya sampai selesai. Sebenarnya aku tuh agak ragu ya untuk menerima orderan kue lontar mini ini, karena ini tuh kerjanya itu cukup banyak ya, cukup memakan waktu karena ini dibikinnya satu-satu. Tapi karena aku nggak enak sama pelanggan, jadi akhirnya aku terima aja orderan 70 pieces atau 70 buah kue lontar mininya ini. Dan ini juga aku dibantuin sama pak suami aku juga ya, jadi nggak apa-apa lah, aku terima aja orderannya. Dan ini juga bukan hanya lontar mini aja ya yang diorder, tapi juga sama brownies coklat gitu ya. Tapi untuk browniesnya udah pernah aku bikin videonya. Sekalian ini aku mau bikin konten juga, jadi aku terima aja pesanannya.
Sebenarnya aku itu suka ya bikin video masakan atau resep bikin kue seperti ini. Tujuannya itu ya biar suatu saat nanti kita kalau pengen bikin, kita tinggal lihat lagi resep dan cara bikinnya. Karena kadang-kadang resep itu walaupun kita sendiri yang bikin, tapi kalau udah lama nggak dipraktekin, kadang-kadang resep itu bisa hilang dari ingatan kita ya. Jadi salah satu cara yang paling bagus yaitu dengan bikin video atau bikin konten seperti ini juga sangat bermanfaat ya untuk diri kita sendiri. Nah, ini udah selesai semua, aku bikin kulit lontarnya sesuai dengan cetakan yang aku punya yaitu 24, jadi sisanya nanti baru kita lanjutkan. Nah, setelah itu ini kita tusuk-tusuk pakai garpu seperti ini ya. Tujuannya biar nanti isiannya itu tidak menggelembung dan juga dia itu cepat matangnya. Oke, setelah itu aku mau bikin isian lontar mininya, tapi ini aku udah panasin ovennya. Di sini aku gunakan oven tangkring seperti ini ya. Nah, ini langsung aja aku masukkan 1 kaleng susu kental manis putih. Ya, ini kemudian nanti mau aku tambahin air hangat di kalengnya ini, kemudian aku bersihin untuk sisa-sisa susunya dan kemudian aku masukkan lagi ke dalam wadahnya. Ini kita campur adukan aja ya. Ini aku masih pakai resep aslinya, resep premiumnya. Kemudian ini kita tambahkan 4 butir telur. Setelah aku hitung-hitung ternyata di sini aku nggak bisa dapat untung ya kalau pakai resep premium. Jadi di sini aku mau bikin lontarnya itu pakai resep ekonomis tapi rasanya juga tetap enak ya. Oh iya, tadi itu aku udah tambahkan sedikit vanili bubuk biar nggak amis ya. Ini kita aduk-aduk campur ratakan aja, tapi jangan dikocok berlebihan ya. Jangan sampai nanti isiannya itu dia berbusa, karena itu bikin tampilannya nanti jadi kurang cantik. Nah, ini kemudian aku saring dulu seperti ini biar mulus gitu ya isiannya. Untuk resep ekonomisnya di sini aku tambahin air sampai penuh, ini takarannya 1 liter ya. Jadi kemudian aku tambahkan juga gula halus 3 sendok makan dan juga tepung maizena 3 sendok makan. Kemudian dicampur adukan, diratakan, jangan sampai ada gelembung-gelembung ataupun gumpalan-gumpalan. Setelah itu baru aku masukkan ke dalam cetakan kue lontarnya tadi seperti ini ya. Ini aku tambahin dulu 1 sendok. Setelah itu nanti baru ditambahin lagi kalau masih kurang. Nah, ini udah selesai semua, aku beri isian lontar mininya. Ini kemudian nanti mau aku bakar atau aku baking ya. Ini menggunakan oven tangkring. Ini ovennya udah aku panaskan terlebih dahulu dan ini udah aku masukkan. Untuk apinya aku menggunakan api sedang aja ya, jangan terlalu kecil sekali apinya, karena kalau apinya kecil sekali itu bakalan lama ya kita ngovennya nanti. Jadi kita kira-kira aja ya. Dan ini sambil ngoven aku juga sambil ngukus kue browniesnya, karena ini nanti kue-kuenya mau diambil secara bersamaan, jadi aku bikinnya barengan juga ya. Dan ini dia kue lontarnya udah selesai aku baking, udah selesai di oven. Tadi aku ngovennya kalau nggak salah itu sekitar 40 menitan ya. Dan kemudian ini masih hangat-hangat, langsung aja mau aku buka. Bukanya itu gampang banget ya, karena tadi kita udah pakein mentega. Nah, seperti ini aja ya, cantik kira-kira kue lontar mininya. Ini cara bukanya juga gampang banget ya. Tinggal ditekan-tekan aja pinggirannya, kemudian sedikit dihentak-hentakan agar tidak hancur. Kue lontar mininya ini waktu kita bikin kulitnya itu tidak boleh lembek ya. Jadi terigunya harus disesuaikan dengan menteganya, karena kalau lembek adonannya, ini waktu kita buka lontar mininya itu bisa hancur. Nah, ini udah selesai semuanya lontar mini yang aku bikin. Sekarang langsung aja mau aku packing. Di sini aku pakein dulu alas kue biar cantik, dan kemudian aku juga pakein mika seperti ini. Tujuannya biar nanti kalau disusun lontarnya itu nggak hancur. Jadi ini tadi aku 4 kali ngoven ya, jadi aku dapatnya itu sekitar 96. Dan ini nanti mau aku kasih bonus juga untuk pelangganku 5
lontar mini seperti ini ya. Dan ini lontarnya udah selesai aku masukkan ke dalam dus untuk kemudian nanti mau diantarkan. Untuk rasanya dia tetap enak ya, walaupun menggunakan resep ekonomis. Ini luarnya itu gurih renyah karena ada asin-asinnya gitu dari menteganya, dan untuk isiannya itu super lembut dan legit banget ya. Oke, terima kasih banyak aku ucapkan buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir tanpa di skip. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.